Semeton dimanapun orang Bali yang tinggal atau merantau dengan tradisi dan kebiasaan mereka yang terkenal ulet bekerja, misalnya di Kalimantan dan di Pulau Sumatera, tentunya perjuangan dan usaha mereka tidak mengkhianatinya. Mereka rata-rata bisa bertahan hidup dan hidup lebih baik. Serta tidak sedikit dari mereka banyak yang menjadi pengusaha dan sukses. Itu menandakan transmigrasi orang Bali ke Lampung salah satunya dan ke daerah lainnya adalah potret sukses pemerintah menuntaskan kemiskinan. Transmigrasi orang Bali ke sejumlah daerah singkat saat Gunung Agung meletus sangatlah menarik untuk kita ulas. Berdasarkan catatan sejarah Indonesia, mereka di tahun 1950-an mengalami banyak kesulitan. Paling banyak permasalahan itu lantaran kesulitan finansial. Tahun 1950 orang Bali pernah mengalami fase kemiskinan cukup panjang, sehingga pemerintah mencari cara agar mereka terbebas dari hal itu melalui program transmigrasi. Menurut data statistik, penyebab kemiskinan dari penduduk Bali karena keadaan susah di Pulau Dewata lantaran pertambahan jumlah penduduk. Pertambahan itu berlangsung sejak tahun 1956 sampai dengan 1970. Jumlahnya peningkatan hampir 35% dan menyebabkan kelangkaan bahan pokok seperti beras. Dalam mengentaskan kemiskinan, pemerintah selain menggulirkan program transmigrasi, juga program Swakarsa yang mana tujuannya ke daerah pedalaman. Pemerintah untuk pertama kalinya mengirim sebanyak 20 keluarga yang merupakan orang Bali melalui program Swakarsa, salah satunya ke daerah Lampung. Bali saat itu belum menjadi pulau terkenal seperti saat ini. Dengan kata lain, belum ada industri kreatif yang fantastis seperti saat ini. Bali dengan kapasitas pulau yang kecil ini justru menjadi daerah yang menyulitkan beberapa keluarga untuk hidup. Oleh sebab itu, 20 keluarga pertama memilih transmigrasi ke Lampung. Perjanjian pemerintah saat akan berkembang atau memberangkatkan ke Lampung dari Bali, anggota keluarga yang ikut transmigrasi telah dijanjikan lahan untuk tempat tinggal dan mencari nafkah di sana dengan cara mengelola lahan pertanian. Mereka memiliki kewajiban untuk membuka lahan yang saat itu ada di Lampung masih dalam keadaan hutan belantara. Hewan buas dan liar seperti harimau dan gajah pun masih banyak di sana. Adapun daerah hutan belantara di Lampung itu yakni bernama Seputi Raman. Dari sanalah pertama kali 20 keluarga orang Bali membuka lahannya untuk pertanian. Kemudian pertanian pun berhasil, kampung Hindu berdiri di Lampung. Menurut A. Amral Syamsu dalam bukunya berjudul Dari Kolonisasi dan Transmigrasi tahun 1905 sampai 1953, telah hidup kampung Hindu di Lampung dari hasil adaptasi kebudayaan orang Bali dan perantauan. Transmigrasi orang Bali itu pun membuahkan hasil. Pembentukan kampung Hindu di Bali berawal dari kesuksesan pertanian mereka yang mengalami panen berlimpah 3 tahun pasca pembukaan lahan. Salah satu penyebab kesuksesan panen itu antara lain akibat pembangunan irigasi yang menandai untuk lahan persawahan. Hasil panen raya dari panen raya melimpah. Ini banyak orang Bali di Lampung yang taraf hidupnya semakin meningkat. Selain mempunyai beras yang lebih dari cukup, mereka juga memiliki uang yang bisa membuat pura untuk sembahyang yang bagus. Dari gagasan inilah kemudian beberapa tokoh Bali Lampung menginisiasi pendirian kampung Hindu di tempat transmigrasi mereka. Akhirnya pembangunan pun dilakukan dengan sumber keuangan berasal dari hasil sumbangan setiap keluarga Hindu yang hidup di tanah perantauan, yakni Lampung. Selain membentuk kampung Hindu, bagaimana penjelasan sebelumnya, ternyata kampung ini juga mengilhami pendirian Pura Agung untuk seluruh umat Hindu dari Bali yang ada di Lampung. Proyek pembuatan Pura Agung ini selesai pada tahun 1980 dan sehingga saat ini pura tersebut masih menjadi pusat perdebatan Hindu di Lampung. Biasanya umat Hindu akan datang ke Pura Agung apabila terdapat acara-acara besar seperti Raya Nyepi dan lain sebagainya. Apabila kita ke sana, kita akan menemukan Bali kedua, sebab daerah kampung Hindu di Lampung sangat persis dengan aslinya di Pulau Dewata. Program transmigrasi orang Bali ini pun terbilang berhasil karena mereka ikut hidup lebih sejahtera. Hal ini sebagaimana penjelasan Aan Budianto dalam jurnal Mozaik Kajian Ilmu Sejarah Indonesia berjudul Sejarah Orang Bali di Lampung, Budianto 2020-26, menghidupkan tradisi ngaben di Lampung. Setelah terbentuknya Pura Agung, banyak orang Hindu Bali di Lampung yang ingin menghidupkan tradisi ngaben. Alasan mereka, karena Lampung kini sudah memiliki fasilitas yang lengkap untuk mengadakan upacara sakral bagi umat Hindu. Beberapa yang majukan tradisi ngaben digalakkan, antara lain berasal dari keluarga transmigran Bali
yang kaya. Namun mereka juga membersihkan solusi supaya tradisi ngaben tidak memakan banyak biaya. Solusi itu yakni menggelar tradisi ngaben secara massal, dengan demikian biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga yang menggelar upacara tersebut tidak terlalu mahal. Akhirnya, solusi ini disetujui oleh banyak pihak. Solusi menggelar upacara ngaben secara massal merupakan terobosan baru saat itu untuk umat Hindu yang hidup di tanah perantauan. Ide ini yaitu diinisiasi oleh seniman besar Bali bernama Gurun Sri Naryati dan Gede Made Mudana. Hasil akulturasi tersebut yang lain bisa kita jumpai dari kain penari Bali khas Lampung bernama Gema Juramas. Kain ini bisa digunakan oleh para penari Bali yang motifnya diambil dari batik Lampung. Kemudian gambaran patung Seraton yang merupakan bentuk burung hantu dan seekor kadal. Di atas kepalanya adalah ukiran yang menceritakan folklore antara kepercayaan orang Bali dan kepercayaan orang Lampung. Hal ini bertujuan untuk mempererat hubungan kebudayaan antara masyarakat Hindu Bali dan penduduk Lampung yang tinggal di sekitar Seputih Raman. Hingga saat ini, akulturasi budaya itu telah membawa kedamaian di antara dua kelompok suku tersebut. Bagaimana pendapat Anda, semeton? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.